Siapa kita? Prima Jasa, Prima Jasa, Prima Jasa, yes. Prima Jasa, ekonomis, tenaga hukum, aman. Prima Jasa, melayani sepenuhnya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ferry Gunawan. Berhubung kemarin banyak banget yang komen nanyain ke saya, Bang, kalau mau naik Prima Jasa itu harus bawa surat vaksin, nggak surat swab atau sebagainya. Terus ada juga yang nanyain, Bang, ada lowongan pekerjaan nggak di Prima Jasa atau gajinya berapa, terus sistem hari kerjanya seperti apa. Baik, kita bahas semuanya satu persatu, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe di bawah ini, bantu support channel ini agar menjadi besar, agar banyak informasi-informasi yang bisa saya berikan untuk kalian semua, oke? Baik, kita bahas mulai yang pertama ya, kita bahas dari surat vaksin dulu. Kalau penumpang itu teman-teman nggak perlu bawa surat vaksin kalau mau naik Prima Jasa. Jadi untuk teman-teman kalau mau bepergian keluar kota itu nggak usah khawatir mau naik Prima Jasa itu karena nggak ada pemeriksaan surat vaksin atau surat swab atau semacam lah. Kalian tinggal naik aja, aman, di jalan nggak ada pemeriksaan, di terminal juga nggak ada pemeriksaan. Jadi jawabannya nggak perlu bawa surat vaksin. Tapi alangkah baiknya teman-teman semua divaksin karena itu adalah untuk menjaga kesehatan kalian semua ya. Baik, yang kedua kita mulai dari lowongan pekerjaan. Bang, di Prima Jasa ada lowongan pekerjaan nggak? Jawabannya ada teman-teman. Jadi di Prima Jasa entah berapa bulan sekali, saya lupa 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali di Prima Jasa ada yang namanya pengetesan untuk supir. Jadi untuk supir-supir yang mau melamar pekerjaan ke Prima Jasa, kalian bisa siapkan lamaran dan kirim lamarannya ke kantor pusat di Cililitan. Nanti saya tuliskan alamatnya di deskripsi, oke? Untuk syarat-syaratnya, yang pertama kalian harus punya surat vaksin karena sekarang semua perusahaan mewajibkan semua pelamarnya untuk mempunyai surat vaksin. Yang kedua ijazah, SKCK, fotokopi KTP, paklaring juga kalau kalian ada itu lebih baik pakai paklaring. Terus untuk SIM-nya di Prima Jasa minimal SIM-nya B1 umum ya, bagus-bagus teman-teman semua punya SIM-nya B2 umum itu lebih bagus. Terus yang kedua untuk connect. Bang, kalau untuk connect ada lowongan juga nggak? Jawabannya ada juga teman-teman. Karena sekarang kebetulan juga connect lagi kekurangan juga. Jadi teman-teman semua bisa melamar juga untuk connect. Caranya gimana Bang kalau connect? Kalau untuk connect, kalian pergi ke terminal, ajak ngobrol supir yang ada di sana, tanyain, Bang, saya mau masuk kerja. Abang butuh connect atau ada yang butuh connect nggak? Coba kalian tanyain. Biasanya ada juga, soalnya sekarang connect lagi kurang. Kalau kalian semua untuk udah keterima, kalian harus menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman untuk supir. Untuk supir harus menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk sebagai jaminan. Kenapa harus menyiapkan sebagai jaminan? Karena takutnya ada kecelakaan terus teman-teman lari, jadi perusahaan punya pegangan uang 1 juta rupiah untuk penggantian tersebut. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, mau keluar lagi, bisa diambil nggak uangnya? Jawabannya bisa teman-teman, karena itu hanya sebagai jaminan. Nanti kalian dikasih kwitansi, jadi kalau kalian mau keluar kerja di Prima Jasa, lalu mau diambil lagi jaminannya bisa teman-teman, karena di sana ada kwitansi, jadi kalian bisa ambil lagi uang jaminan yang 1 juta rupiah itu. Untuk kendek nominalnya 500.000 rupiah sama aturan mainnya seperti itu. Oke. Untuk hari kerja. Hari kerjanya di sini kita fleksibel, nggak ada istilah 5 hari kerja, 2 hari kerja, nggak ada. Kita di sini sistemnya seperti apa ya? Seperti kekeluargaan lah. Kalau kita kerja, teman-teman kita libur. Teman-teman kita kerja, kita libur. Jadi kita yang ngatur sendiri lah. Mau kerja berapa lama, mau libur berapa lama, kita yang ngatur sendiri. Untuk masalah gaji, kita di sini hitung-hitungannya persentase. Jadi nggak ada gaji pokok, kita hitung-hitungannya persentase. Walaupun persentase, kita di sini ada patokan yang namanya apa ya? Patokan pokok. Jadi kalau persentase kalian kurang, kalian sudah dapat itu minimalnya 200.000. Jadi untuk 2 hari kalian sudah dapat pegangan 200.000. Mau ada penumpang, mau nggak ada penumpang, kalian udah pegang 200.000. Oke. Hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Misalkan untuk rit pertama teman-teman dapat 20 orang. Terus 2 rit, yang rit kedua teman-teman dapat 30 orang. Jadi kalau digabungin itu 2 rit, teman-teman semua dapat 50 penumpang. 50 penumpang itu dikali ongkos yang sekarang 100.000, jadi totalnya 5 juta. 5 juta dikurangi biaya transportasi itu untuk solar atau pengeluaran yang lain-lain itu nilainya 1.800.000, jadi kira-kira hasilnya sisanya 3.200.000.
Nah, yang 3.200.000 itu baru teman-teman dikali 15% untuk teman-teman semua. Jadi hasilnya 480.000. 480.000 untuk 2 hari. Apakah hanya itu? Tentu saja tidak, teman-teman. Ada juga penghasilan sampingan. Nah, penghasilan sampingan ini biasanya lebih gede dari gaji yang ini. Bisa jadi 3 kali lipat dari gaji yang ini untuk sampingan. Tapi untuk yang sampingan jenisnya seperti apa, saya nggak bisa jelasin di sini karena ini privasi para supir dan kondektur. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jelas, kalian bisa obrolin secara langsung karena saya nggak bisa ngepublikasikan untuk yang sampingan ini. Terus untuk yang kedua, untuk yang ekonomi, kita ambil rute mana ya? Misalnya Bandung Bekasi ekonomi. Untuk Bandung Bekasi ekonomi dari Bandung ke Purwakarta itu hitungannya ongkosnya 30.000 teman-teman, tapi yang disetorin ke kantornya itu 27.000. Jadi teman-teman punya uang per kepala itu 3.000 dari Bandung ke Purwakarta. Terus dari Purwakarta ke Bekasi ongkosnya itu kan 15.000. Teman-teman setor ke kantornya itu 13.000. Jadi teman-teman punya 2.000 per kepala dari Purwakarta ke Bekasi. Jadi hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Misalkan kalian bawa 30 orang nih dari Bandung. Dari Bandung ke Purwakarta, kalian bawa 30 orang. Kali 30.000 ongkosnya, totalnya 900.000. Itu harusnya. Tapi setor ke kantornya 27.000, jadi tinggal kalian aja. Kalau dikalikan itu 30 kali 27.000 itu totalnya 810.000. Jadi teman-teman sudah punya pegangan itu sekitar 90.000. Untuk dari Purwakarta ke Bekasi, misalkan kalian bawa 25 orang itu dikali 15.000 itu harusnya 375. Berhubung kalian punya per kepala, jadi yang disetorkan hanya 13.000. Jadi kalian hanya setornya 325. Berapa ya kira-kiranya, kalian dapat 50.000 lah. Jadi kalau digabungin itu kalian dari Bandung ke Bekasi itu totalnya 90 sama 50. Jadi teman-teman dapat 140.000 untuk perjalanan dari Bandung ke Bekasi. Belum baliknya, satu rit kita anggap kali 2, berarti totalnya 280.000 untuk satu rit teman-teman. Untuk satu rit per kepalanya kalian bisa dapat 280.000. Kalau untuk 2 rit tinggal kali 2 aja. Biasanya untuk setornya 4 rit, cuman kita samain aja hitung-hitungannya biar nggak bingung juga. Kita samain sama eksekutif, hitung-hitungannya 2 rit. Oke, jadi untuk per kepalanya untuk satu rit 280.000, dari hitungan yang tadi kita anggap aja kali 2, jadi totalnya 560.000 untuk 2 rit. Itu hanya untuk per kepalanya. Belum yang komisinya, hitung-hitungannya sama seperti tadi dikali 15%. Jadi kalau untuk ekonomi lebih gede juga teman-teman karena ada per kepalanya, belum komisinya yang 15% itu kalian dapat. Kalau ekonomi ada sampingannya juga nggak bang? Tentunya ada juga, sama seperti eksekutif juga ada sampingannya juga, dan sampingannya juga bisa lebih gede juga, sama bisa 3 kali lipat, bisa 2 kali lipat. Tapi saya belum bisa jelasin juga untuk sampingannya. Jadi kalau bisa saya saranin kalian lebih baik masuk ekonomi. Tapi eksekutif juga nggak apa-apa, itu tergantung pilihan kalian lah. Tapi kalau di ekonomi enaknya kalian ada hitung-hitungan per kepala dari ongkos itu Rp5.000 per orang dari Bandung ke Bekasi yang turun naik di Purwakarta ya. Hitungannya 5.000 per turun naik itu. Jadi untuk ekonomi pastinya ada per kepala, kalau eksekutif nggak ada, hanya komisi yang 15%. Kalau ekonomi per kepalanya ada, komisinya ada. Jadi saya saranin kalau kalian mau masuk Prima Jasa, masuknya ekonomi. Oke, mungkin hanya segitu. Kita bertemu di lain kesempatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau informasi ini bermanfaat, kalian share ke teman-teman kalian. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Bye-bye.